kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengedar sabu-sabu di Payakumbuh ditangkap saat akan bertransaksi dengan polisi yang menyamar. Lagi asik mengonsumsi sabu-sabu, seorang pengedar diringkus tim lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya. Seorang pegawai negeri di Padang Pariaman ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Hendak melakukan transaksi narkoba dengan polisi yang menyamar, seorang pengedar sabu-sabu dibekuk tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di kawasan Batang Agam, Kelurahan Tanjung Gadang, Sungai Pinago, Payakumbuh. Tersangka Yogi yang telah lama menjadi incaran polisi ini ditangkap saat mengantar pesanan narkoba kepada polisi yang menyamar. Meski mencoba melawan dan melarikan diri, namun polisi lebih dahulu memborgol tangannya. Dari tangan Yogi, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu. Polisi kemudian menggeledah rumah kontrakan Yogi. Hasilnya ditemukan lagi 2 paket sabu-sabu siap edar, 3 paket ganja kering, ratusan plastik klip untuk membungkus sabu-sabu, timbangan digital, serta alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Sementara ini sudah jadi TO kami, sudah sekian tahun kita lakukan pengajaran terhadap pelaku. Pelaku ini juga bekas residivis. Dalam keterangan beliau yang tersangka ini sudah sering berulang kali pindah ke wilayah-wilayah lain, termasuk juga wilayah 50 kota. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Menurut catatan polisi, tersangka adalah seorang residivis dalam kasus yang sama. Tertangkapnya residivis menjadi bukti jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Ikhlasun Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Lagi asik mengonsumsi sabu-sabu, seorang pengedar diringkus tim lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya. Di rumahnya, di Jorong Taratak Parit, Nagari, Kota Padang, Kecamatan Koto Baru, Darmasraya. Pelaku bernama Ogi Iwan tidak bisa berkutik saat ditangkap polisi. Pasalnya, selain menemukan alat untuk menghisap sabu-sabu, polisi juga menemukan barang bukti lain, berupa 1 plastik klip bening berukuran besar, yang di dalamnya terdapat 1 paket sedang sabu-sabu, 5 paket kecil sabu-sabu, dan timbangan digital. Keberadaan plastik bening dan timbangan digital merupakan petunjuk kuat jika Ogi adalah seorang pengedar. Menurut pengakuannya, barang haram itu diperoleh dari seorang bandar di Bungo, Jambi. Polisi membawa pelaku dan barang bukti ke Mapolres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya di bawah pimpinan AKP Rosmardi Esa telah kembali berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh saudara OI, panggilan Neng. Informasi tersebut didapatkan dari masyarakat bahwasanya diinformasikan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan pendalaman, ternyata memang benar. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pegawai tata usaha di sebuah sekolah dasar di Aur Malintang, Padang Pariaman, ditangkap polisi di rumahnya. Penangkapan Muhammad Satria merupakan yang ketiga kalinya dilakukan polisi.
karena tersangka telah 2 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Satria tak bisa berkelit karena barang bukti ditemukan polisi di sebuah pondok di belakang rumahnya dan di dalam saku celananya. Dalam penggeledahan yang dilakukan polisi usai penangkapan itu, polisi menemukan 17 paket kecil sabu yang baru saja dibelinya dari seorang pengedar dari Agam. Polisi juga menyita uang tunai sejumlah Rp200.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu kepada pelanggannya. PNS di Dinas Pendidikan sebagai tata usaha di suatu sekolah dasar yang ada di wilayah tersebut. Ya, kalau dari keterangan dia, ya sebagai penambah penghasilan. Anehnya, meski telah 2 kali masuk penjara, tersangka tidak juga dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Tersangka terancam untuk yang ketiga kalinya masuk penjara selama 20 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Lima unit bangunan di daerah Simpang Maut Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang, ludes terbakar pada Selasa pagi. Bangunan yang terbakar itu terdiri dari warung sate, warung laundry, kios pengecer BBM, toko penjual gas 3 kg, dan gudang kulit manis, ludes menjadi arang. Menurut informasi dari warga, api berasal dari warung sate yang kemudian menjalar ke bangunan lainnya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dibantu petugas dari Lanut Sultan Syahrir Padang berjibaku untuk memadamkan api. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk bisa memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Namun, pemilik warung tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran memprediksi akibat kebakaran yang menghanguskan 5 warung itu, kerugian mencapai lebih dari Rp1 miliar. Informasi dari masyarakat ada yang terbakar, itu ada gudang, ada listrik, laundry, tempat laundry, ada penjualan minyak tentengan. Penyebabnya itu lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Lebih kurang kerugian lagi kurang 1 miliar. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kasusnya kini ditangani Polsek Koto Tangah untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Robiham melaporkan dari Padang.